Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Reliani. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani. Saya Astrid Rizka Natalia. Saya Teresia Kristi. Saya Felicia Febiola. Baiklah, di sini kami akan mengerjakan tugas dari Pak Adi, yaitu mata kuliah STM. Bila ku tahu perlu koneksi, rantai pasok jadi energi, bukan sekedar kerja biasa, tapi kunci strategi utama. Ayo goyang STM, STM, mana-mana pasok, bikin bisnis, makin keren koordinasi, terintegrasi dalam sistem. Tanpa peperangan teknologi, maju menggunakan investasi dan kolaborasi, risiko dijaga lingkungan dijaga, mesin kuat pasti berjaya. Ayo goyang STM, manajemen dan pasok, bikin bisnis makin keren. Sekarang mulai invest, polri strategi selaras, buat presentasi, globalisasi makin ketat, rantai pasok harus adaptif. Definisi SCM. SCM adalah disiplin yang mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan dari titik asal hingga pengguna akhir, melibatkan koordinasi antar pemangku kepentingan. Susanawati dan Pertiwi 2024. Tujuan SCM memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasok dengan menjaga hubungan yang baik antar aktor di dalamnya, termasuk pemasok, produsen, dan konsumen. LU 2024. Komponen utama SCM: optimalisasi proses produksi dan distribusi dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan manajemen strategis yang mengurangi konflik dan meningkatkan kolaborasi. PU et al. 2024. Kolaborasi dan konflik. Kolaborasi dan konflik adalah dua elemen yang selalu ada dalam SCM, di mana keberhasilan tergantung pada pengelolaan, kemitraan, dan strategi kolaboratif. Brandau dan Pilho 2024. Adopsi teknologi. Integrasi teknologi seperti IoT dan AI membantu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan secara real time dalam rantai pasok. Dari kebun kopi pagi dan cerah, petani menanam dengan penuh harap. Biji kopi dipanen dengan cermat menuju pasar. Perjalanan dimulai, kopi Arabica dari Gayo dibawa ke pengepul untuk diproses. Dari kebun ke kedai kopi, rantai pasokannya penuh cerita di tengah hujan dan fluktuasi. Harga petani terus berusaha meski
Tangannya banyak dengan cermat mereka mengolah agar kopi bisa sampai ke tangan kita. Kopi Arabica dari gayo dibawa ke pengepul untuk diproses dari kebun ke kedai kopi. Rantai pasokannya penuh cerita dari gudang penyimpanan kopi di bawah menuju kedai kopi. Siap disajikan setiap tegukan, nikmat terasa hasil jerih payah petani di sana. Dibawa ke pengepul untuk diproses. LI dan Luo 2024, Pertiasivili dan Komeriki 2024. Keberlanjutan atau GSCM, Green Supply Chain Management atau GSCM, bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi sumber daya serta memenuhi permintaan produk ramah lingkungan Sarin dan Srivastava 2024. Ketahanan rantai pasok. Ketahanan rantai pasok mencangkup kemampuan untuk bertahan dan pulih dari gangguan, baik yang bersifat ekonomi, politik, atau lingkungan. Zhao et al. 2024. Manajemen mutu dan SCM. Dalam SCM, Supply Chain Quality Management atau SCQM mengintegrasikan prinsip manajemen mutu dengan operasi rantai pasok untuk memastikan produk berkualitas dan kinerja tinggi. Alwan dan Jasim 2024. Pengambilan keputusan berbasis data. Pengambilan keputusan dalam SCM memerlukan analisis data yang kuat untuk memberikan wawasan yang mendukung keputusan strategis yang tepat. Petriasivli dan Komeriki 2024. Pentingnya SDM dalam SCM. Pengelolaan talenta dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia sangat penting untuk menghadapi tantangan kompleksitas dan kemajuan teknologi dalam SCM. Holloway 2024. Paradigma SCM yang berkembang. SCM tidak hanya sebagai mekanisme logistik tetapi juga sebagai paradigma organisasi yang esensial untuk mencapai keunggulan operasional dan menciptakan nilai lebih bagi konsumen. Pu et al. 2024.
Ketahanan rantai pasok. Ketahanan rantai pasok berarti kemampuan untuk bertahan dan pulih dari gangguan yang terjadi baik secara ekonomi, sosial, atau lingkungan. Di universitas, bertahan rantai pasok melibatkan kemampuan universitas untuk mengatasi gangguan seperti penundaan pasokan buku, bahan ajar, atau bahkan gangguan akibat bencana alam atau krisis global yang mempengaruhi pasokan. Hal ini membutuhkan kesiapan menghadapi perubahan dan cadangan sumber daya. Manajemen mutu dalam SCM. SCM yang efektif mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Di universitas, manajemen mutu dapat diterapkan dalam pengelolaan bahan ajar dan laboratorium dengan memastikan bahwa bahan ajar yang digunakan relevan dan berkualitas, seperti alat-alat laboratorium, berfungsi dengan baik untuk mendukung kegiatan praktikum. Pengambil keputusan berbasis data. Pengambilan keputusan dalam SCM bergantung pada analisis data yang mendalam untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam perencanakan dan pengelola rantai pasok. Universitas dapat menggunakan data tentang tingkat pemakaian buku, teks, perangkat teknologi, dan fasilitas untuk merencanakan penggadaian yang lebih efektif. Misalnya, data peminjaman buku atau penggunaan ruang kuliah dapat digunakan untuk menyesuaikan jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan. Pentingnya SDM dalam SCM. Pengelola sumber daya manusia yang baik sangat penting dalam memastikan kelancaran pengelolaan rantai pasok yang lebih kompleks. Universitas perlu memastikan bahwa staf administrasi, perpustakaan, dan laboratorium memiliki keterampilan yang memadai dalam pengelolaan, pengadaan, distribusi, dan pemeliharaan fasilitas akademik dan sumber daya yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen. Paradigma SCM yang berkembang. SCM berkembang menjadi lebih strategis, tidak hanya berfokus pada logistik, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Di universitas, SCM dapat digunakan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pengelolaan buku ajar dan fasilitas yang mendukung pengalaman belajar mahasiswa, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien untuk meningkatkan reputasi dan daya saing universitas. Kopi dari gudang siap berangkat melalui tahap pengurusan yang rapi. Disiapkan dengan hati-hati agar cepat pada waktu dari gudang ke pabrik pengolahan. Prosesnya sangat penting, tak boleh terlalu lambat. Logistiknya rapi dan sedikit tepat. Agar kopi sampai dengan kualitas terbaik, utama berat logistik menjadi kunci. Pemeriksaan yang matang menjadi penentu lancarnya dengan kopi dari gudang ke pabrik pengolahan. Prosesnya sangat penting, tak boleh lama. Logistik yang rapi, distribusi tepat agar kopi sampai maksud baik. Gangguan kecil bisa bertambah, tapi dengan perencanaan yang tepat, semua bisa berjalan dengan sempurna dari gudang ke pabrik pengolahan. Prosesnya sangat penting, tak boleh terlambat. Logistiknya rapi, distribusi tepat agar kopi sampai dengan kualitas terbaik.
dari gudang ke pengolahan, rantai pasok yang sempurna. Definisi SCM. SCM adalah pengelolaan aliran barang informasi dan keuangan dari pemasok sehingga konsumen akhir. Di restoran, SCM melibatkan pengelolaan bahan baku yang masuk dari pemasok hingga hidangan yang disajikan kepada pelanggan. Misalnya, pengelolaan bahan makanan dari pemasok sayur hingga penyajian hidangan di meja pelanggan. Tujuan SCM meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasok serta menjadi hubungan antar pemangku kepentingan. Di restoran, tujuan SCM adalah memastikan bahan baku selalu tersedia tepat waktu sehingga dapat tidak kekurangan bahan dan bisa mengoptimasikan waktu penyajian makanan tanpa penundaan. Utama SCM, proses produksi dan distribusi dalam mempertimbangkan keberlanjutan dan manajemen strategi untuk mengurangi konflik, meningkatkan kolaborasi. Stok bahan baku misalnya daging, sayur, bambu dengan sistem investasi yang baik. Kolaborasi dengan pemasok untuk pengiriman tepat waktu serta mengurangi pemborosan bahan baku. Kolaborasi dan konflik. Kolaborasi dan konflik adalah dua elemen dalam SCM yang membutuhkan pengelolaan kemitraan dan strategi kolaboratif. Restoran kolaborasi dengan pemasok bahan baku dan distribusi untuk memastikan kelancaran pengiriman. Namun bisa terjadi konflik jika pengiriman terlambat atau bahkan yang dikirim tidak sesuai standar kualitas. Adopsi teknologi. Teknologi seperti LOT dan AI membantu meningkatkan efisiensi rantai pasok dengan pemantauan real-time dan pengembalian kepuasan yang lebih cepat. Restoran menggunakan sistem POS untuk memantau pesanan dan stok bahan baku secara otomatis. Teknologi ini juga bisa memperkirakan kebutuhan bahan baku berdasarkan tren pasaran. Setelah kopi diolah, siap dikirim melalui distributor yang pegang peran ke gerai retail dan kafe yang ramai agar sampai konsumen dengan tepat waktu. Tapi jadi balik harga kopi yang mahal, produsen kopi hanya dapat sedikit kesenjangan pembagian keuntungan, macam petani kecil yang harus berjuang di pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Asimetri informasi jadi masalah. Petani hanya terima bagian kecil, sementara banyak pihak ambil untung lebih. Tapi di balik harga kopi yang mahal, produsen kopi hanya dapat sedikit kesenjangan pembagian keuntungan, mengancam petani kecil yang harus berjuang untuk keadilan lebih nyata. Harus ada transparansi dalam rantai pasok biar petani dapat harga yang pantas dan keberlanjutan bisa terjaga dengan baik. Tapi di balik harga kopi yang mahal,
Produsen kopi hanya dapat sedikit kesenjangan pembagian keuntungan, mengancam petani kecil yang harus berjuang kopi yang kita nikmati setiap hari. Harus ada keadilan dalam rantai pasokannya agar pantas bisa terus berkembang, agar dan kopi tetap berkualitas tinggi. Aspek keberlanjutan. Penjelasannya, Green Supply Chain Management bertujuan meminimalkan dampak lingkungan dengan pengelolaan rantai pasok yang ramah lingkungan. Contoh, restoran dapat mengadopsi kebijakan keberlanjutan dengan memilih pemasok yang menyediakan bahan organik atau ramah lingkungan, serta mengurangi sampah makanan dan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Ketahanan rantai pasok. Kemampuan rantai pasok untuk bertahan dan pulih dari gangguan, baik yang bersifat ekonomi, politik, atau lingkungan. Jika terjadi bencana alam atau pandemi yang mengganggu pasokan bahan baku, restoran yang memiliki rantai pasok yang tangguh dapat mencari alternatif pemasok atau menggunakan bahan yang tersedia di pasar lokal. Manajemen mutu dalam SCM. SCM yang baik melibatkan pengelolaan kualitas produk untuk memastikan standar yang tinggi dan kepuasan pelanggan. Restoran menjaga kualitas bahan baku dan produk jadi dengan memastikan bahan selalu segar dan mematuhi standar kebersihan serta melakukan pengecekan kualitas pada setiap hidangan yang disajikan. Pengambilan keputusan. Penggunaan data untuk membantu pengambilan. Restoran menggunakan data berbasis data. Keputusan yang lebih tepat dapat dan strategi dalam SCM. Histori penjualan untuk memprediksi permintaan bahan baku, meminimalkan pemborosan dan memastikan tidak ada kekurangan bahan pada saat puncak jam makan. Pentingnya SDM dalam SCM. Pengelolaan talenta dan keterampilan tenaga kerja sangat penting dalam rantai pasok untuk menangani kompleksitas dan tantangan dalam operasional. Staf restoran dilatih untuk mengelola stok dengan efisien, mengoptimalkan waktu memasak, dan melayani pelanggan dengan cepat, serta menangani bahan baku dengan cara yang benar agar tetap segar. Paradigma SCM yang berkembang. SCM sebagai paradigma yang lebih besar dari logistik itu menjadi bahan dari strategi organisasi untuk menciptakan keunggulan operasional dan nilai konsumen. Restoran mengadopsi SCM secara strategis dengan memperkenalkan program loyalitas pelanggan, memastikan bahan baku berkualitas, dan meningkatkan pengalaman makan agar bisa bersaing dengan restoran lain yang menawarkan kualitas serupa. Setelah kopi diolah, siap dikirim melalui distributor yang pegang peran, digerak retail dan kafe yang ramai agar sampai ke konsumen dengan tepat waktu. Dibalik harga kopi mahal, produsen kopi hanya dapat sedikit kesenjangan. Pembagian keuntungan mengancam petani kecil yang harus berjuang di pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Asimetri informasi dari masalah petani hanya terima bagian kecil. Sementara banyak pihak ambil untung lebih
Tapi di balik harga kopi yang mahal, produsen kopi hanya dapat sedikit kesenjangan pembagian keuntungan, mengancam petani kecil yang harus berjuang untuk keadilan yang lebih nyata. Harus ada transparansi dalam rantai pasok, biar petani dapat hak yang pantas dan berkelanjutan bisa terjaga dengan baik. Tapi di balik harga kopi yang mahal, produsen kopi hanya dapat sedikit kesenjangan pembagian keuntungan, mengancam petani kecil yang harus berjuang. Kopi yang kita nikmati setiap hari, harus ada keadilan dalam rantai pasoknya agar petani bisa terus berkembang dan kopi tetap berkualitas tinggi. Definisi SCM. SCM adalah pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga konsumen akhir yang mencakup koordinasi berbagai pihak dalam prosesnya. Contohnya di Universitas SCM melibatkan pengelolaan aliran bahan-bahan pendukung kegiatan akademik seperti buku, bahan ajar, alat peraga, hingga layanan yang disediakan kepada mahasiswa dan dosen. Tujuan SCM adalah untuk mengoptimalkan proses, meningkatkan efisiensi, memastikan kelancaran pengelolaan pasokan organisasi dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, di universitas tujuan SCM adalah memastikan ketersediaan bahan ajar dan peralatan yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar, seperti ketersediaan buku tes, alat laboratorium, dan perangkat teknologi. Komponen utama SCM berfokus pada integrasi aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk jadi. Contohnya di universitas komponen utama SCM meliputi pengadaan bahan ajar, buku, alat, peraga pendidikan, serta teknologi yang digunakan untuk mendukung kegiatan perkuliahan, pengelolaan fasilitas seperti ruang kuliah dan lab untuk menjadi bagian dari SCM. Menjadi perhatian dalam rantai pasok kopi global. Inisiatif terus dikembangkan
perlintasan. Tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang lebih baik, menjaga alam dan sosial kita. Itulah tujuan yang ingin kita raih. Keberlanjutan di rantai kopi menjadi langkah menuju masa depan. Dengan tanggung jawab bersama, bumi dan kopi akan tetap lestari. Kolaborasi dan konflik. Kolaborasi dan konflik merupakan dua elemen yang ada dalam SCM yang memerlukan pengelolaan yang baik antara pihak terkait. Contohnya, universitas berlaku berkolaborasi dengan penerbit untuk mendapatkan buku ajar terbaru, dengan pemasok alat lab untuk memastikan kualitas dan kelancaran proses pengadaan, serta dengan mahasiswa untuk memahami kebutuhan mereka. Konflik dapat muncul bila pasokan terlambat dan atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Adopsi teknologi. Seperti Keberlanjutan jadi perhatian dalam rantai pasok kopi global inisiatif. Terus dikembangkan agar tetap sadar tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang lebih baik, menjaga alam dan sosial kita. Inilah tujuan yang ingin kita raih dalam praktek jawab. Kita lakukan dengan hati-hati untuk keberlanjutan kopi, agar semua bisa terus menikmatinya. Tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang lebih baik, menjaga alam dan sosial kita. Itulah yang ingin kita raih. Kesadaran lingkungan terus berkembang, konsumen kini lebih keberlanjutan. Semakin penting agar kopi tetap relevan di pasar. Tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang lebih baik, menjaga alam dan sosial kita. Itulah tujuan yang ingin kita raih. IoT dan AI dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses rantai pasok dengan pemantauan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Contohnya, di universitas, teknologi seperti sistem manajemen pembelajaran LMS, software manajemen inventaris, dan sistem pembayaran berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan mempermudah distribusi informasi kepada mahasiswa dan staf. Keberlanjutan GSCM, Grand Supply Chain Management, bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas rantai pasok dengan pengelola yang ramah lingkungan. Contoh, universitas dapat mengimplementasikan keberlanjutan dengan memilih penerbit yang peduli lingkungan, mengurangi penggunaan kertas, dan menggunakan sistem digital untuk materi kuliah. Selain itu, memilih produk ramah lingkungan untuk fasilitas kampus, misalnya penggunaan energi terbarukan.
Dari kebun kopi petani bekerja memetik bijinya. Penuh gembira kopi dikemas rapi dikirim ke gudang. Lalu ke pabrik olah harum tercium sayang. Biji kopi disortir pilih yang terbaik dibersihkan rapi. Dijaga cantik dipanggang perlahan dengan coklat tua. Harum semerbaknya bikin hati terpukau. Kopi bubuk siap dibungkus, menarik. Dikirim ke kota cepat dan rapi sampai di kedai kopi. Diseduh hangat-hangat wangi menyeruak. Bikin hati bersemangat, pembeli pun datang. Duduk sambil senyum menikmati kopi nikmat malun. Sambil bercerita tawa pun berderai. Kopi jadi teman di setiap hari beramai-ramai. Dari kebun jauh sampai di cangkirku. Perjalanan panjang penuh rindu, terima kasih petani dan semua pekerja kopi kita nikmati. Rasa bahagia. Ketahanan rantai pasok. Ketahanan rantai pasok berarti kemampuan untuk bertahan dan pulih dari gangguan yang terjadi baik secara ekonomi, sosial, atau lingkungan. Di universitas, bertahan rantai pasok melibatkan kemampuan universitas untuk mengatasi gangguan seperti penundaan pasokan buku, bahan ajar, atau bahkan gangguan akibat bencana alam atau krisis global yang mempengaruhi pasokan. Hal ini membutuhkan kesiapan menghadapi perubahan dan cadangan sumber daya. Manajemen mutu dalam SCM. SCM yang efektif mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan. Di universitas, manajemen mutu dapat diterapkan dalam pengelolaan bahan ajar dan laboratorium dengan memastikan bahwa bahan ajar yang digunakan relevan dan berkualitas, seperti alat-alat laboratorium, berfungsi dengan baik untuk mendukung kegiatan praktikum. Pengambil keputusan berbasis data. Pengambilan keputusan dalam SCM bergantung pada analisis data yang mendalam untuk mendapatkan informasi yang berguna dalam perencanaan dan pengelola rantai pasok. Universitas dapat menggunakan data tentang tingkat pemakaian buku, teks, perangkat teknologi, dan fasilitas untuk merencanakan penggadaian yang lebih efektif. Misalnya, data peminjaman buku atau penggunaan ruang kuliah dapat digunakan untuk menyesuaikan jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan. Pentingnya SDM dalam SCM. Pengelola sumber daya manusia yang baik sangat penting dalam memastikan kelancaran pengelolaan rantai pasok yang lebih kompleks. Universitas perlu memastikan bahwa staf administrasi, perpustakaan, dan laboratorium memiliki keterampilan yang memadai dalam pengelolaan, pengadaan, distribusi, dan pemeliharaan fasilitas akademik dan sumber daya yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen. Paradigma SCM yang berkembang. SCM berkembang menjadi lebih strategis, tidak hanya berfokus pada logistik, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Di universitas, SCM dapat digunakan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pengelolaan buku ajar dan fasilitas yang mendukung pengalaman belajar mahasiswa, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efisien untuk meningkatkan reputasi dan daya saing universitas. Kadang hujan deras, panen pun terlambat, harga naik turun. Negosiasi kata truk pemogok, jalan kiriman tertunda, itulah tantangan SCM yang ada. Gudang penuh sesak, stok tak bisa keluar, pabrik menunggu.
Bahan belum datang, pesanan menumpuk. Pelanggan bertanya, semua harus cepat. Cari jalan keluar. Kapal di pelabuhan jadwalnya tertunda, cuaca tak menentu. Biaya pun membengkak. Koordinasi cepat, kerjasama erat agar semua lantas sampai tujuan akhir. Petani berdoa cuaca jadi cerah supaya panen bisa tepat waktu. Rantai pasok panjang, banyak yang terlibat, semua saling dukung agar sukses bersama. Banyak kerintangan, kita tetap maju. Strategi dijalankan, solusi ditemukan. Dari hulu ke hilir, kerjasama jaya. SCM kita kuat demi masa depan. Kesimpulan, manajemen rantai pasok atau SCM di universitas mencangkup banyak aspek mulai dari pengadaan bahan ajar dan peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan akademik hingga pengelolaan teknologi dan keberlanjutan. Dengan mengadopsi SCM secara strategis, universitas dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya dan memberikan pengalaman pendidikan yang lebih baik bagi mahasiswa, dosen, dan pihak terkait lainnya. Hujan deras, panen pun terlambat, harga naik turun. Negosiasi ketertibun mogok, jalan kiriman tertunda. Itulah tantangan SCM yang ada. Barang penuh sesek, stok tak bisa keluar. Pabrik menunggu, bahan belum datang. Pesan menumpuk, pelanggan bertanya. Semua harus cepat cari jalan keluar. Kapal di pelabuhan jadwalnya tertunda, cuaca tak menentu. Biaya membengkak, koordinasi cepat, kerjasama erat agar semua lancar sampai tujuan akhir. Petani berdoa cuaca jadi cerah supaya panenan bisa tepat waktu sampai esok panjang. Banyak yang terlibat, semua saling mendukung agar sukses bersama. Meski banyak rintangan, kita tetap maju. Strategi dijalankan, solusi ditemukan dari hulu ke hilir. Kerjasama jaya, SCM kita kuat demi masa depan. Itulah perjalanan kopi yang panjang dari kebun jauh, penuh harapan lewati hujan, penuh harapan semua berjuang
demi secangkir hangat. Petani tersenyum saat panen tiba, memetik biji dengan hati gembira, dikirim ke pabrik diolah. Sempurna harumnya membari di udara, sendaran terpasang hijau ramah padangnya. Setiap langkahnya adil dan murni, kerja sama erat, saling berbagi menjaga alam untuk generasi nanti. Kopi pun sampai ke kedai, sederhana pembeli datang. Senyum berbunga sambil bercerita, canda pun tumpah secangkir kopi, jadi perekat semua, bukan sekedar minuman di meja, tapi cerita cinta dari semua yang bekerja jika rantai pasokannya adil dan jaya. Kita minum kopi, hati pun bahagia. Itulah perjalanan kopi yang panjang dari kebun jauh, penuh harapan lewat hujan, terik mentari siang. Semua berjuang demi secangkir hangat petani seni saat panen, tidak memetik biji dalam hati gembira dikirim ke pabrik, diolah sampai akhirnya menari udara, sendaran terpasang hijau ramah pada bumi. Setiap langkahnya adil dan murni, kerja sama erat saling berbagi, menjaga alam untuk generasi nanti. Kopi pun sampai ke kedai, sederhana pembeli datang senyum berbunga. Sambil bercerita, canda pun tumpah secangkir kopi, jadi perekat semua, bukan sekedar minuman di meja, tapi cerita cinta dari semua yang bekerja jika rantai pasoknya adil dan jaya. Kita minum kopi, hati pun bahagia. Kopi dangdut dari kebun jauh sampai ke lidahku. Harumnya wangi, rasanya nikmat, perjalanan cerita hangat. Petani bangun pagi memetik bijinya, sambil tersenyum penuh bahagia, kudang disimpan hati rasa hati. Kopi dangdut lewat jalan jauh, kadang berhenti hujan penerang, tapi semangat tak pernah menyerah. Biji disangrai warna coklat, harumnya warung diberpikat, dikemas cantik siap dikirimkan. Sampai di kedai semua tersenyum riang. Kopi dangdut, bukan sekedar minum di waktu senggang. Ibu lambang kerja sama yang hebat, dari hulu hilir kita semua kompak. Kopi dangdut.
3 kali panen, 3 kali kiriman, tapi belum sampai, masih di perjalanan. Dari kebun jauh lewat jalan perdesaan, itulah kisah rantai pasok perjalanan. Petani tersenyum meski hujan datang, biji tetap di pabrik, dijemur siang malam dibawa ke gedung. Ditarik perlahan supaya ke pabrik bisa tepat tujuan. 3 kali panen, 3 kali tantangan. Truk mogok di jalan, kapal pun tertahan. Koordinasi cepat, kerjasama dipegang agar kopi sampai. Kita semua senang di pabrik di seleh. Harum semerbak, bungkus rapi sekali. Daisennya menarik, lalu distribusi ke warung dan kedai supaya pembeli minum kopi setiap hari. 3 kali panen akhirnya terbayar, kopi sudah sampai. Hati pun mekar, inilah bukti kerjasama luar biasa. Rantai pasok kopi yang jaya, rasa bangga. Sekian video tugas dari kami ucapkan terima kasih.